Hai semuanya, it's me Agatha Chelsea. Welcome back to Safe Space Podcast. Hari ini aku kedatangan bintang tamu yang udah kalem banget nih dari tadi. Kita kedatangan Danar Widianto. Hai semua. Danar. Welcome to Safe Space Podcast. Apa? Safe Space Podcast. Susah banget. Danar ini kan pertama kali dikenal sebagai juara ketiga X Factor nih, ya Betul. kan? Nah, ceritain dong kamu awal mulai ikut X Factor tuh kenapa? Gimana ceritanya? Awal mulai ikut X Factor tuh iseng. Iseng. Isengnya waktu itu audisi online kan. Audisi online jadi aku mau ikut gitu. Oh, oke. Kalau audisi yang ngantri kayaknya nggak mau ikut gitu. Karena apa ya, effortnya jadi berkurang, nggak usah ngantri, jadi ya udahlah ikut aja gitu. Betul. Iseng-iseng. Karena aku emang kayak ngapain sih kayak ngantri-ngantri tapi gambling gitu. Belum tentu pasti lolos juga gitu ya. ya. Ngeluarin duit ya kan. Oh iya sih. Dari kampung soalnya kan. Ya, kamu dari Purwokerto ya? Purwokerto. Iya, I see. Terus kamu iseng-iseng, kenapa bisa sampai juara? Kalau dari iseng-iseng ya? Nah, tanya yang vote. Oh iya. Iya. Karena dari voting ya? Iya betul. Jadi nggak tahu kenapa bisa juara ya? Iya. Sama tanya jurinya kali ya. Oh iya. Aku Cuma nggak kan tahu. kalau misalnya let's say kamu nggak lolos nih waktu X Factor, menurut kamu sekarang ini kamu bakal ngapain? Bakal jadi apa? Apa ya? Jadi waiters kali. Oh, jadi waiter. Iya. Iya. Kenapa jadi waiter? Pernah jadi waiters. Oh, pernah. Oke. Jadi waiter. Terus emang seneng jadi waiter atau gimana? Ya harus dinikmati, seneng nggak seneng itu mah. Iya. Karena emang maksudnya ada serunya juga nggak sih jadi waiter? Seru, ketemu orang-orang baru ya kan, ketemu tamu-tamu bawel kan. Tapi ya seru sih, ada serunya, ada nggak serunya sih. Iya, namanya kerja kan semua ada seru ada nggak serunya. Betul. Iya kan, iya. Emang sebelum X Factor tuh kamu sibuk apa sih? Sebelum X Factor aku sibuk sekolah. Sekolah. Iya. Kan sekolah dulu baru X Factor kan. Oh, oke. Iya. Jadi lulus sekolah sempat kerja juga sih. Oh, oke. Sempat kerja mungkin 3 bulanan. 3 bulan kerja Iya, 3 dulu bulan. baru X Factor. Iya. I see. Kamu kan sekolah permesinan nih, ya kan? SMK-nya permesinan. Terus kenapa jadi waiter waktu itu? Oh, karena tidak diterima di perusahaan. Ya gak apa-apa lah ya. Taunya malah X Factor kan? Malah juara X Factor. Alhamdulillah. Iya kan? Emang ada jalannya ya. Tapi trigger kamu coba X Factor apa? Selain iseng nih. Ada dong, maksudnya gak cuma karena iseng doang lah. Pasti ada karena selama ini gue bisa nyanyi nih. Iya, kayak ngerasa lumayan lah suaraku lah gitu. Enggak jelek-jelek amat gitu. Oh, emang hobi nyanyi dari dulu? Suka Suka nyanyi. Ya, emang suka musik, jadi makanya betul. mau ikutan X Factor. Pintar mah enggak. Oh, tapi suka nyanyi. Suka aja. Kan jago nyanyi juga kepinteran tahu. Pinter loh. Kan nyanyi juga harus latihan, harus bisa manage suara juga kepinteran. Iya. Jadi mungkin. pinter juga. Iya. Danar Oke. pinter dong. Iya. Oke. Tapi ini dengar-dengar katanya kamu tuh kan orangnya gak suka kompetisi katanya. Terus katanya kamu punya Nggak terlalu minat sih. Gak terlalu minat kompetisi. Berarti gak terlalu kompetitif ya Iya. orangnya. Terus Betul. katanya kamu punya sisi introvert. Bener gak sih? Dua-duanya punya. Jadi agak ambivert gitu. Kayak maksudnya agak bisa extrovert, bisa introvert gitu ya. Tergantung situasi. Ngerti. Sama Gitu. tergantung circle kamu kali ya. Iya. Tergantung teman-temannya lagi sama siapa gitu ya. Betul. Iya. Nah itu terus kenapa kamu gimana caranya kamu bisa beradaptasi di industri musik yang maksudnya semuanya kebanyakan extrovert dan memerlukan energi yang tinggi gitu loh. Ya itu kan ada sisi ekstrovertnya kayak emang tuntutan juga kalau kita harus pintar bergaul gitu. Iya. Tapi emang aku suka bergaul juga orangnya. Suka bergaul. Dan kalau mau kenal sama orang tuh emang harus sok asik dulu gitu. Jadi asik beneran gitu. Oh, iya, emang so asik. Coba dong, kamu kalau so asik emang kayak gimana? Coba sih tutorial so asik. Kayak tadi tuh ngobrol-ngobrol sih. Ngobrol-ngobrol aja kayak tadi sebelum nih kameranya
on gitu ya. Oh, dari tadi kamu so asik aja. Iya, so asik aja. Mereka ketawa ya udah gitu. Jadi ketawa aja gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ada nggak sih kayak opening? Ini nggak tahu ya kalau misalnya kamu. Cuma kalau aku biasanya opening kayak basa-basi awal adalah biasanya kayak kalau sama temen, lu sekolah mana? Itu biasa gitu. Kalau nggak kayak lulusan mana? Oh gitu. Itu yang kayak basic gitu. Aku apa ya? Random sih. Random aja. Random aja. Yang kayak kepikiran aja apa langsung ngomong. Iya. Gitu. Pokoknya yang ngelihat misal dia lagi main game gitu, langsung ngebahas game. Oh, udah tier berapa gitu, tier apa gitu. Oh gitu. Asik aja. Padahal ya? nggak tahu game apa gitu. Nggak tahu. Tapi kalau salah, suka takut salah nggak sih? Tapi suka takut salah nggak? Ya salah, minta maaf lah. Minta maaf apa lah ya. Iya. Santai aja. Ya. Oh iya. Berarti bisa dibilang inilah ya, kayak fake it till you make it lah ya. Kayak ya udah so asik aja nanti juga jadi asik beneran gitu ya. Oh iya. Berarti kalau misalnya dalam bersosialisasi nih ya, dari kamu sendiri, apa sih yang kamu lakuin supaya bisa lebih gampang untuk bergaul? Selain dari memanfaatkan kamu yang punya sisi ekstrovertnya itu. Komunikasi sih. Gimana caranya aku berkomunikasi kayak nyambung sama lawan bicara gitu. Emang harus menyelaraskan frekuensi gitu. Oh iya. Iya kan, harus sama dulu nih. Oh, dia arahnya kemana nih? Dia sukanya apa nih? Gitu. Okay. Aku cari tahu. Terus baru aku kasih obrolan yang menjurus ke kesukaannya dia gitu. Oh iya. Jadi lebih ke apa ya? Agak-agak. Berarti kamu agak riset dulu orangnya sebelum mengobservasi kali ya? Langsung lihat aja, terus kayak dia sukanya apa pas itu juga gitu. Okay. Misalnya kayak kameramen tuh suka ke hotel gitu kan. Enggak ya? Iya. Makanya tadi ngobrolin hotel nyambung mereka. Oh iya, benar. Cari aja openingnya di mana gitu. Iya, betul. Iya. Iya, benar. Soalnya Dana kan pernah kerja di hotel kan ya, benar nggak sih? Pernah. Di perhotelan ya, ya kan. Jadi mungkin pada tertarik juga untuk tahu di perhotelan tuh kayak gimana. Ya, berarti jadi waiter pernah, terus kerja di perhotelan juga pernah. Banyak banget berarti yang udah kamu maksudnya coba gitu ya dari berbagai industri pekerjaan. Terus ya aku bingung tuh kenapa random banget nih dari kamu sekolah yang permesinan, terus kerjaannya random banget, terus jadi penyanyi. Kenapa semuanya yang kayak beda-beda banget? Biar ada plan. Gimana maksudnya? Biar kalau misal ini nggak jadi, kan aku bisa ini nih. Ini nggak jadi bisa ini nih, gitu. Tapi kenapa drastis banget gitu? Biasa kalau misalnya nih ya, penyanyi, acting deh kan masih deket gitu. Terus kayak modeling deh kan masih deket-deket semuanya tuh di industrinya yang masih entertainment gitu. Kalau kamu kan dari waiter, ini kan hospitality terus tiba-tiba mesin, terus entertainment jauh banget gitu. Karena aku ingin belajar yang mungkin aku yang sendirian gitu, aku nggak bisa belajar sendiri gitu. Oke. Gitu, makanya aku langsung gabung. Kayak misal, kenapa aku masuk jurusan mesin di SMK aku? Karena mesin bubut mahal, ratusan juta. Kalau aku bangunan, aku masih bisa gambar-gambar sendiri. Oke. Kalau mesin bubut harus beli mesinnya. Iya. Bikin baut gitu. Nggak mungkin pakai tangan manual gitu kan, nggak bisa. Iya bener sih. Iya, betul. Kayak maksudnya mempelajari sesuatu, kalau ilmu tuh yang harus ibaratnya butuh degree gitu ya. Iya sih, ngerti. Oke, ngomongin soal karir kamu nih, soal karir kamu dalam bermusik. Kamu ini jago banget bikin lagu sendiri ya. Kayak jago banget songwriting. Jadi aside from singing, kamu juga jago songwriting. Terutama lagu-lagu sedih. Nah itu semua tuh inspirasinya dari mana sih? Apakah itu dari kehidupan pribadi atau gimana? Banyak sih. Kadang kehidupan pribadi, kehidupan teman, orang sekitar. Kadang fiktif juga bisa. Gitu. Oh jadi kayak kamu berandai-andai gitu ya? Kayak lagu Sebatas Formalitas tuh fiktif sebenarnya. Oh ya? Berandai-andai aja. Malah topik utamanya adalah sore ini hujan turun lagi itu. Terus ke belakangnya apa ya gitu. Gitu. Oh iya? Iya. Oh oke. Tapi kalau misalnya yang dari kehidupan kamu sendiri, menurut kamu kehidupan kamu sendiri tuh gimana sih? Emang sesedih itu? Kayak do you think your life is good right now? Or? Iya pasti ada seneng ada sedih lah. Manusiawi dan tapi menikmati. Aku lebih menikmati hidup sih. Yeah. Menikmati.
Karena kalau nggak ada struggle aku nggak ada lagu kan. Betul kan. Iya kan. Gak ada inspirasi ya. Bener kata Jason Ranti itu. Kenapa dia Jason Ranti apa siapa gitu? Kenapa dia pindah ke kota gitu? Karena di kota banyak masalah ya kan. Oke. Jadi banyak lagu. Banyak dinamika ya, dinamika hidupnya naik turun. Ya, bener sih. Kayak misal aku nyiptain lagu dulu tentang bullying itu. Sekarang bingung kan, aduh nggak ada yang ngebully ya. Oh oke. Gitu kan? Iya. Pusing nggak? Oke. Iya, makanya mungkin sebagian besar karya itu dari keresahan kan. Iya betul sih. Ya kan? Itu ya kayak dulu itu termasuk keresahan kan. Ngerti. Jadi itu yang menjadi inspirasi untuk membuat karya gitu ya. Iya. Cuman kalau bisa dijadikan sebuah lagu nih ya, untuk kehidupan kamu yang sekarang ini, kalau dibuat jadi sebuah lagu, kamu bakalan nulis lagu yang kayak gimana? Nulis lagu yang apa ya? Pokoknya aku tentang bersyukur sih. Kayak anjir. Selama ini kayaknya kurang bersyukur deh gitu. Oke. Aku kemarin sampai mimpi aku nggak punya tangan. Oke. Bangun tidur aku nangis. Ya Allah, aku kurang bersyukur ya. Iya sih. Serius. Ini serius bangke. Mana tawa sih? Iya. Serius. Iya. Serius itu. Kayak anjir, kurang bersyukur. Iya sih benar. Kayak kita dikasih anggota tubuh yang lengkap. Betul. Terus kayak maksudnya being able to breathe, terus kayak being able to wake up every morning aja udah a blessing banget. Betul. Jadi kayak emang harus lebih bersyukur sih, benar. Coba bayangin kalau nafas tuh bayar lah. Gope aja per setiap kali. Iya. Kita tahan nafas mulu ya. Iya. Tahan dulu. 30 menit mati deh. Iya. Cuma tadi aku sempet kayak agak-agak pas tadi kamu bilang soal lagu kamu yang dulu tentang bullying kan. Terus kamu bilang sekarang udah gak ada yang bully lagi, jadi bingung kan. Bullyingnya sekarang cyber. Cyber ya. Nah itu gimana sih berarti itu kamu dibully tuh waktu kecil atau gimana? SMP. Itu gimana sih waktu Danar yang SMP ngadepin bullying tuh kayak gimana? Dulu cuma bisa diem. Dulu diem karena pertama emang nggak tahu apa-apa gitu dan sepolos itu gitu. Jadi nggak ada muka gitu, polos gitu. Rata banget ya. Bercanda. Ya emang sepolos itu dan nggak tahu apa-apa dan nggak bisa ngelawan juga. Waktu dulu badanku kecil. Sekarang masih kecil, tapi tinggi. Dulu teman-temanku tuh udah gede-gede banget gitu. Tapi waktu kamu ngadepin bullying itu pernah nggak sih kayak terbesit di pikiran kamu, kenapa sih gue yang dibully? Kenapa sih aku yang dibully? Kepikiran gitu nggak? Karena yang gampang ya, yang gampang dibully ya. Kenapa kamu mikirnya gitu? Gampang gimana maksudnya? Gampang nih, ini orang itu. Ini orang cupu banget gitu. Gitu sih mungkin. Iya. Cuman maksudnya apa kamu merasa bullying itu memberikan dampak pada diri kamu yang sekarang atau? Banget. Jadi sebenarnya ada dua tipe sih. Bisa yang abis dibully itu langsung kena mental, depresi apa dan sebagainya. Bisa jadi bullying itu jadi apa ya, pendorong kayak gue harus lebih dari dia nih gitu. Jadi motivasi dan semangat gitu. Kamu yang mana tuh? Dua-duanya. Dua-duanya ini ya. Iya. Tapi emang harus melengkapi sih. Iya. Gimana cara kamu dari yang pertama kena mental terus jadi oke deh termotivasi gitu? Cara kamu menanganinya gitu? Mencoba ini sih, bergerak aja, berkarya aja gitu. Apa nih yang bisa gue lakuin nih buat diri gue sendiri gitu. Iya. Dan buat kedepannya gitu. Biar mereka menganggap aku tuh pantas gitu. Gitu sih. Iya sih. Cuman setelah di umur kamu yang sekarang ini dan kamu setelah dengan pencapaian kamu yang udah juara dan udah banyak lagu-lagunya yang rilis segala macam, pernah nggak ketemu lagi sama orang yang pernah ngebully kamu? Kalau ketemu belum mungkin ya. Belum.
belum ketemu. Cuma mereka ada nggak yang kayak mungkin reach out ke ngechat kamu atau mungkin kayak atau mungkin berubah jadi kayak Danar gila ini sahabat gue nih gitu. Kemarin lucu nih, ada yang lucu. Gimana? Kemarin kan aku yang di podcastnya Plas Teguh tuh, yang PWK. Okay. Ngebahas tentang bullying juga kan. Terus dia nunjukin ini loh, ada Facebookku dan di situ ada foto, ada akun yang ngebully aku gitu. Okay. Terus aku bilang, ini di antara ini salah satu ini ada yang bully aku nih. Oke. Okay. Terus orang itu yang ditunjuk itu bangga dong. Bangga gimana maksudnya? Bangga. Dia komen di kontennya. Aku yang difoto itu gitu. Berarti aku sebagian dari kesuksesan Danar. Anjir. Iya sih. Berkontribusi ya. Iya sih. Meskipun dengan cara yang betul. tidak baik ya. Iya. Lucu ya. Cuman kamu kalau misalnya nih, let's say kamu ketemu lagi sama orang yang pernah ngebully kamu sekarang. Apa yang mau kamu mau kamu bilang atau kamu responnya mau gimana ke mereka? Biasa aja sih, nyapa aja. Iya. Baik-baik aja ya. Betul. Biasa aja. Gak ada perasaan kayak dendam gimana, enggak lah ya? Ya enggak lah. Ngapain juga ya? Iya sih. Iya. Karena maksudnya dendam itu juga yang bakalan menghambat kemajuan karir kamu juga. Iya sih, benar-benar. Udah cukup dengan prestasi aja udah. Benar sih. Itu yang kayaknya cara paling ampuh dalam membuat orang yang pernah ngebully, orang yang pernah ngomong jelek sama kita tuh buat bikin mereka diem tuh emang dengan prestasi dan kita nggak menyakiti mereka. Iya benar sih. Ya udah cukup. Kill them with kindness aja gitu. Betul. Iya sih benar-benar. Terus aku dengar-dengar juga katanya hobi kamu selain nyanyi itu kamu juga suka gambar, bener gak sih? Suka aja ya. Suka gambar. Suka aja ya. Apakah itu jadi salah satu cara kamu untuk melepas stres? Cari kesibukan sih. Oh, oke. Iya. Jadi ngapain ya? Gambar deh gitu. Kreatif ya. Kayak creative outlet gitu ya. Iya. Karena sebenarnya ini juga aku sempet kayak belajar gitu kalau secara psikologi ya. Jadi sebenarnya aku pribadi tuh nggak ada creative outlet karena creative outlet aku tuh sebenarnya lewat nyanyi. Jadi makanya aku sendiri pun bingung apa sih creative outlet tuh gimana maksudnya. Cuma aku baru agak paham kayak pas denger kamu, soalnya kamu selain nyanyi juga kamu gambar kan. Jadi creative outlet tuh ibaratnya kayak you utilize another form of creative art form. Jadi misalnya kayak menggambar atau mungkin mewarnai atau misalnya apalagi ya, pottery atau mungkin bisa menyanyi juga atau dancing. Itu untuk bisa melepas stres karena disitulah kita bisa menggunakan kreativitas kita dan melepas stres gitu. Jadi makanya mungkin dengan kamu menggambar juga membantu kamu untuk lebih lebih bisa mengekspresikan diri lah ya, aside from music gitu. Betul. Iya. Cuman kalau misalnya kamu enjoy your me time nih ya, cara kamu bisa spend your time, enjoy your me time itu kayak gimana sih selain gambar dan menyanyi? Banyak sih. Ya mungkin ya baca buku atau iya. Baru-baru sih, Buku apa yang kamu senang? Buku-buku sastra sih. Oh iya. Contohnya apa tuh? Kemarin aku baca yang ini Hairil Anwar yang Aku Binatang Jalang ya. Tahu ya. Itu. Yeah. Terus Hairil Anwar loh. Terus ada bukunya Mas Danto. Danto tuh dia salah satu musisi favorit aku juga, Sisir Tanah. Dia ngeluarin buku antologi atau autonomi ya. Antologi kayaknya, antologi April analogi apa sih? Lupa juga. Itulah pokoknya. Ya buku-buku gitulah sama sebenarnya novel-novel kayak Fajar Esokari gitu kan. Juga bagus, aku suka. Banyak baca ya. Dan maksudnya kamu ini nggak sih kayak baca lumayan membantu dalam songwriting nggak? Betul. Kosakatanya tambah banyak, terus jadi kita jadi tahu sebenarnya ada kata ini ya gitu. Iya, benar. Terus kalau nggak tahu apa nih artinya, Google bisa kan? Iya, benar. Walaupun Google nggak sepenuhnya benar ya kan? Iya, cuman kayak lumayan lah memperluas perbendaharaan kata ya. Betul, yang maha benar kan Tuhan ya. Iya benar, nggak ada yang benar ya Tuhan bersih. Cuman kamu ada nggak favorite songwriter yang jadi kayak inspirasi kamu dalam nulis lagu? Favorite? Iksan Suter. Itu dia bikin lagu apa ya? Wah, bingung.
Judulnya bingung. Oke. Bingung. Oke. Oh, oke. Dia bingung, aku tahu bingung. Oh, iya. Judulnya bingung. Bingung. Oh, oke. Nah, sebenarnya banyak lagunya. Aku suka juga yang lagunya Cinta Itu Adalah judulnya. Oh, oke. Jadi dia menafsirkan cinta itu bukan dari sudut pandang manusia ke manusia, tapi Tuhan ke manusia gitu. Dalam ya artinya. Cinta itu matahari pada rerumputan. Rela menyinari dan teguh melindungi. Cinta itu lautan pada nelayan. Berikan apapun tanpa mengharap imbalan gitu. Ya, itu dalam sih. Iya. Nyanyiin kali boleh. Cinta itu matahari kepada rerumputan, ikhlas menyinari dan teguh menghidupi. Cinta itu lautan kepada nelayan, berikan apapun tak mengharapkan imbalan. Cinta itu udara. Lupa aku. Tapi banyak banget soalnya liriknya cinta itu gitu. Apa, ya? Yang paling ngena cinta itu lilin kepada nyala api. Rela mengorbankan dirinya untuk mempancarkan sinar cahaya. Dalam sih. Iya. Cuman kamu nyanyi udah, gambar udah, terus tadi berbagai macam jenis pekerjaan udah kamu coba. Apalagi sih yang mau kamu coba? Belum kesampaian. Bangun rumah. Bangun rumah. Mau bangun sendiri apa gimana? Enggak, tukang lah yang bangun sendiri. Oh, tukang yang bangun. Iya. Tapi kamu mau bangun. Kuat ya aku. Oh, mesti bangun rumah. Mau menabung untuk bangun rumah apa gimana? Nggak, rumahnya lagi tidur, aku bangunin dulu. Nggak dong. Bangun rumah. Gimana maksudnya? Nggak bangun rumah sendiri gitu. Pasti kamu mau desain sendiri gitu. Desain sendiri, duit sendiri gitu. Yeah. Cuman kalau yang bangunnya tukang tetap gitu maksudnya. Yeah. Oh gitu. Ya kan, siapa tahu, ada tahu filmnya yang bangun sendiri. Primitif tuh yang. Ya makanya kan siapa tahu. Gali-gali jadi terowongan nih kan. Iya kan siapa tahu. Soalnya kan katanya kamu pengen jadi arsitek juga, bener gak sih? Jadi arsitek sih sebenarnya dari dulu bukan sih. Bukan. Itu aku latihan gambar buat aku sendiri juga sebenarnya. Buat itu salah satu impianku punya rumah, bisa bangun rumah dengan desain sendiri gitu, sesukaku gitu. Kamu maunya kayak gimana bisa bikin sendiri. Betul. Tapi emang kamu pengennya kayak gimana sih? Kayak dream house kamu pengen kayak gimana? Aku mungkin mengarahnya ke industrial tropical ya. Gimana tuh industrial tropical? Jadi apa ya, kayak fasad-fasadnya semua industrial gitu. Tapi tetap ada ijo-ijonya gitu, taman gitu, tropicalnya, dan bukaannya banyak gitu. Jadi cahaya masuk, sirkulasi udara bagus gitu dan. Oke. Jadi nggak terlalu yang stone. Kalau industrial tuh kan lebih banyak yang kayak, ya nggak sih, kayak stone. Bata expose ya gitu kan. Iya. Terus aku pengen punya studio sendiri di rumah gitu. Kayak studio rekaman apa? Rekaman band gitu. Jadi nanti rumahku jadi tempat nongkrong aja buat teman-teman gitu. Oke. Gitu. Jadi emang pengen desain sendiri. Betul. Iya. Tapi emang cita-cita kamu sendiri nih yang pengen kamu achieve tuh apa sih? Cita-cita. Salah satunya jadi seniman ya. Seniman, terus cita-cita. Banyak cita-cita. Kok jadi seniman udah tercapai dong? Kan kamu in a way jadi musisi tuh jadi seorang seniman gitu. Iya, betul. Iya nggak sih? Iya. Tapi ya masih bisa digali lagi lah gitu. Terus apa lagi ya? Saya banyak, cuma nggak bisa ngomong ya aku. Pernah nggak sih kalian kayak di otak tuh ngumpul gitu, tapi ini bahasanya apa ya? Gitu. Iya. Ngerti. Gitu. Makanya aku bingung. Kayak banyak yang mau kamu lakuin sebenarnya. Cuman kayak nggak bisa didefinisikan dengan satu sebutan gitu, nggak ada gitu ya. Betul. Iya. Cuman kamu dari Purwokerto nih, Purwokerto. Terus kamu pindah ke Jakarta. Itu kamu pindah berarti sekarang tinggal sendiri apa gimana? Sekarang di rumah orang tua angkatku. Oh, oke. Di sini. Oh, oke. Yeah. Nah, itu kamu nekat ke Jakarta, maksudnya pindah ke Jakarta itu ini nggak sih? Ada ekspektasi nggak sih di Jakarta tuh mau jadi apa? Wah, ekspektasi banyak ya.
realita dikit ya. Gak apa-apa kan, semua harus punya ekspektasi. Iya betul. Ya. Ekspektasinya ya bisa kerja terus itu. Bisa kerja emang kantor kan di Jakarta juga, terus harus kerjaan banyaknya di Jakarta juga gitu. Dan media-media seperti ini dan semua jadi Jakarta. Iya, enggak semua sih, tapi banyaknya di Jakarta. Gitu sih. Tapi ada culture shock gak sih kayak dari pindah dari Purwokerto ke Jakarta? Ada. Apa contohnya? Contohnya aku kan pindah-pindah ya, kayak pernah di nyewa apartemen, terus kontrakan juga, sekarang pindah lagi gitu. Ya kadang ada yang mau nyari rokok aja susah gitu. Oke. Terus di sini nggak ada kendaraan gitu. Oke. Dan bingung, suka bingung gitu. Ini mau kemana? Nggak ada teman juga. Kalau di Purwokerto banyak teman kan? Iya itu aku relate sih. Ngerti. Di Purwokerto banyak teman. Kalau di sini ada temen jauh-jauh banget ya gitu. Iya. Kayak harus effort dulu gitu mau ke rumah temen, mau nongkrong gitu. Bener sih. Jadi malas kemana-mana. Iya, terus kayak semua orang tuh punya kesibukan masing-masing. Betul. Iya. Tapi kalau dari lifestyle gitu atau dari gaya hidup jelas berubah. Yang paling berubah apa? Biasanya mama yang masakin ya. Sekarang harus online ya kan, harus kalau lagi kepepet banget masak sendiri gitu kan. Bisa masak tapi? Jadi bisa karena ngekos ya kan. Jadi mandiri. Iya. Emang tuntutan kan. Iya. Semua bisa, the power of kepepet lah. Kepepet ya. Tapi yang paling dikangenin nih dari Purwokerto apa sih yang nggak ada di Jakarta gitu? Mamaku. Kan nggak ada ya. Oh iya benar juga. Iya betul. Tapi kan orang ya, bukan apa gitu, bukan benda. Kalau benda apa nih? Atau mungkin apa ya? Makanan kayak apa gitu. Atau apa gitu. Di masakan mamaku nggak ada. Iya nggak salah sih. Iya bolak-balik ya. Nggak salah sih. Banyak sih sebenarnya. Kayak di Purwokerto tuh belum ada gedung-gedung tinggi gitu. Jadi ya udara masih seger lah gitu. Iya lebih nggak ada polusi ya. Betul. Di sini udah ngerasanya kayak polusi udara, polusi cahaya gitu. Iya sih. Di Purwokerto masih bisa lihat bintang-bintang gitu kan. Oh iya. Masih bisa. Iya. Jadi pakai roket dulu dah enggak dong. Effort banget ya. Iya. Oh masih enak banget ya, malam-malam berarti masih bisa lihat bintang. Masih bisa. Di sini udah nggak bisa sih. Iya. Kalau makanan yang paling dikangenin deh di Purwokerto apa? Sini. Ya pertama masakan ibu. Iya. Terus selain masakan mama? Banyak sih. Aku paling suka namanya saun dan cuma ada di Purwokerto. Itu apa tuh? Jadi itu dari tepung beras gitu. Dari tepung beras, bentuknya kayak kue tiaw. Oke. Dan ada kuahnya gitu. Oh. Ya gitulah pokoknya. Searching aja kayaknya ada dah. Ada ya? Iya. Oh ini ya saun ya? Ini kita baru Google. Iya. Oh ini tuh mirip ini tau. Pho. Pho apa pho? Makanan Vietnam. Oh. Ada pho. Ini mirip. Aku nggak tahu sih rasa kuahnya gimana. Cuma kalau pho tuh gini juga. Jadi dia mie-nya sama mirip kue tiaw gitu. Terus kuahnya juga sama kayak kuah bening gitu. Tapi dia pakai kayak daging sapi gitu. Asin-asin. Tapi agak asam dikit kalau pho ya. Oh, agak asam dikit. Mirip. Taiwan. Vietnam. Iya. Tapi makanan aneh apa yang kamu temuin di Jakarta yang nggak kamu temuin di Purwokerto? Makanan aneh. Apa ya? Aku lupa namanya. Tapi kayak banyak ini sih. Kalau di Purwokerto tuh nggak ada sushi yang mentah gitu. Oh, oke. Gue aneh aja rasanya gitu. Oh ya. Yang kayak sashimi gitu-gitu ya? Iya, betul. Oh, yang mentah-mentah. Mentah-mentah gitu. Kok jajanan sekolah? Jajanan sekolah pernah ngerasain ini cilor. Cilor, aci sama telur. Apa sih? Iya, aci sama telur. Iya. Cilung gitu. Cilung aci. Aci digulung gitu. Nggak tahu ya? Cilung nggak tahu. Maksudnya ya, kalau di Bandung tuh cimol ada ya? Cimol ada tahu. Cimol. Batagor, ya. Batako, enggak. Tapi nextnya nih plan kamu, kapan sih mau rilis lagu baru lagi? Aku banyakkan lagu kehidupan sih. Kehidupan ya? Iya. Tentang hidup gitu. Iya.
Karena mungkin kisah percintaanku kurang banyak ya. Ya, gitu. nggak apa-apa sih. Kurang relate gitu. Kayak sebatas formalitas gitu. Dari fiktif ya jadi beneran gitu. Hah? Gimana? Sorry. Enggak. Fiktif jadi beneran. Iya. Enggak, mesti kan itu bisa di ranah pertemanan juga. Punya teman yang sekarang apalagi di posisi sekarang yang teman pasti yang ngaku jadi temanku gitu. Oke. Gitu. Tapi pas aku susah tidak ada gitu. Tidak ada membantunya. Betul. Iya, tapi ya sebatas formalitas. Sebatas aja, sebatas hahaha aja. Sebatas mengakui. Oh, mengakui teman tapi sebenarnya enggak gitu ya. Banyak itulah. Jadi nextnya mau tetap aja lagunya banyaknya tentang kehidupan ya. Percintaan bisa lah. Nanti kalau rilis lagunya mampir lagi ke podcast aku ya. Sampai ketemu lagi. Thank you so much guys sudah nonton podcast kali ini sama Danar. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan juga komen di bawah kira-kira mau konten sama siapa lagi. I'll see you guys next time. Bye!